Nenek tua tak punya gigi, sangat unik cara kunyahnya. Saya ucapkan selamat pagi, salam hangat untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Yufinita Sukmairnandi dengan NIM 2103101042 sebagai ketua kelompok dengan anggota kelompok. Yang pertama, Novita Ramawati dengan NIM 2103101033. Yang kedua, Yunika Bunga Nurani dengan NIM 2103101045. Yang ketiga, Binti Aleful Mafiroh dengan NIM 2103101050. Dan yang keempat, Yuyun Anis dengan NIM 2103101052. Kami akan menyampaikan materi makalah berjudul Pengenalan Akuntansi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Kedai Kopi di Kabupaten Madiun. Latar belakang. Menurut Hanggraini, Sulung, Nikmah dan Hapsari, tahun 2017 Indonesia sangat bergantung pada pertumbuhan sektor UMKM, di mana sangat penting bagi pembangunan ekonomi negara. Perkembangan angka dari tahun ke tahun, jumlah UMKM semakin bertambah. Hanya sebagian kecil UMKM yang mengalami perubahan kinerja keuangan secara umum, terutama di sektor keuangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman UMKM tentang pentingnya pengelolaan keuangan. Akuntansi akan membantu pelaku UMKM dalam berbagai hal. Di antaranya, UMKM dapat mempelajari kinerja keuangan perusahaan. UMKM dapat mempelajari, mengklasifikasikan, dan mengidentifikasi aset perusahaan dan aset pemilik. UMKM dapat menetapkan anggaran yang tepat, baik dari segi sumber maupun penggunaan keuangannya dan lain-lain. Minimnya penggunaan akuntansi yang diterima secara luas oleh pelaku UMKM disebabkan oleh persepsi bahwa akuntansi sulit dan tidak relevan. Akuntansi sulit diterapkan oleh sebagian besar pelaku UMKM dalam aktivitas perusahaannya. Begitu juga UMKM yang ada di Kabupaten Madiun. Pengambilan judul makalah Pengenalan Akuntansi UMKM Kedai Kopi di Kabupaten Madiun untuk mengenalkan komponen laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan elemen laporan keuangan seperti aset, utang, ekuitas, pendapatan, biaya, dan pengambilan ekuitas untuk kemajuan UMKM di Kabupaten Madiun. Rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mengenalkan akuntansi pada UMKM Kedai Kopi yang ada di Kabupaten Madiun dengan standar dan aturan yang ada. 2. Apa manfaat akuntansi bagi pelaku UMKM di Kabupaten Madiun? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengenalkan akuntansi pada UMKM Kedai Kopi yang ada di Kabupaten Madiun dengan standar dan aturan yang ada. 2. Untuk mengetahui manfaat akuntansi bagi pelaku UMKM di Kabupaten Madiun. Baik,
bab selanjutnya ada bab pembahasan yang A. Pengenalan akuntansi pada UMKM kedai kopi di Kabupaten Madiun. Seiring dengan jumlah penambahan penduduk, peningkatan profitabilitas usaha, perkembangan penjualan produk pun turut dioptimalkan. Optimalisasi kinerja pemasaran pun dilakukan kedai kopi dalam rangka menjaga konsumen dan menarik konsumen. Kinerja yang dilakukan mewujudkan kedai kopi menjadi sebuah kedai yang cukup dikenal oleh seluruh masyarakat. Yang meningkatnya kedai kopi tentunya menjadi kompetitor kedai kopi lain. Dan semakin banyak persaingan antar warung kopi berakibat mengalami penurunan profitabilitas usaha yang ditunjukkan oleh adanya penurunan pada jumlah pengunjung. Kedai kopi dapat memanfaatkan akuntansi untuk menghasilkan suatu data berupa laporan keuangan. Laporan keuangan juga didefinisikan sebagai informasi keuangan untuk periode waktu tertentu, seperti laporan keuangan bulanan, triwulan, setengah tahunan, dan juga tahunan. Menurut Munawir, laporan keuangan adalah jenis akuntansi yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan suatu informasi keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan merupakan alat penting untuk memperoleh informasi tentang situasi keuangan perusahaan, ya termasuk kedai kopi. Selanjutnya, perusahaan biasanya menggunakan setidaknya 4 jenis laporan keuangan. Antara lain, yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan keuangan ini digunakan menentukan apakah suatu perusahaan menguntungkan atau tidak menguntungkan. Yang kedua ada laporan perubahan modal, yang menurut Fahmi, tujuan dari laporan perubahan modal ini adalah untuk menunjukkan berapa banyak modal yang berubah dan apa yang memicu perubahan tersebut. Yang ketiga adalah neraca. Laporan keuangan ini yang merangkum akun aset, kewajiban, dan modal untuk periode waktu tertentu. Yang keempat atau yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan ini digunakan untuk menunjukkan berapa banyak uang yang masuk dan juga keluar. Baik, selanjutnya ada elemen atau komponen laporan keuangan. Elemen laporan keuangan berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipaparkan tentang komponen keuangan menurut Kasmir 2012, yaitu antara lain yang pertama, laporan laba rugi. Dalam praktiknya, ada 2 jenis komponen pendapatan yang dinyatakan dalam laporan laba rugi, yaitu penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari usaha pokok atau usaha utama perusahaan, dan penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari di luar usaha pokok atau usaha sampingan perusahaan. Sedangkan komponen pengeluaran atau biaya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dalam usaha utama perusahaan atau primary business, dan pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dari luar usaha pokok atau usaha sampingan perusahaan. Komponen lainnya yang terdapat pada laporan laba rugi ialah penjualan atau pendapatan, harga pokok penjualan atau HPP, laba kotor operasional, penyusutan atau depresiasi, biaya umum, penjualan, sewa, administrasi, operasi lainnya, dan lain-lain. 2. Laporan perusahaan modal. Informasi yang didapatkan dari laporan keuangan antara lain: 1. Informasi kinerja keuangan perusahaan. 2. Informasi tentang perubahan jumlah modal pemilik dalam suatu perusahaan. 3. Informasi posisi keuangan perusahaan terkait sumber dana dan jenis penggunaan dana. Dan yang terakhir, informasi pemasukan uang atau cash dan arus kas keluar yang diperoleh dari laporan keuangan atau cash. Neraca, komponen yang terkandung dalam suatu aktiva, dibagi dalam 3 jenis, yaitu antara lain aktiva lancar, tetap, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen untuk kewajiban dibagi dalam 2 jenis, yaitu antara lain kewajiban lancar atau utang jangka pendek dan jangka panjang. Terakhir, komponen modal terdiri dari, yaitu antara lain modal setor dan laba yang ditahan dan lain-lain. Laporan arus kas, bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan
pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan masuk dan keluar uang tunai atau kas perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat akuntansi bagi UMKM. Menurut Sumarso pada tahun 2004, bahwa informasi akuntansi dalam pertanggungjawabannya dimanfaatkan dalam 1. Mengevaluasi kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Sebagai alat pertanggungjawaban, semua setuju bahwa laporan keuangan dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja usaha. Dari laporan keuangan tersebut, pengusaha dapat melihat apakah kinerja perusahaan dalam keadaan yang baik atau tidak, dan apakah keadaan keuangan mereka sehat atau tidak. Yang kedua yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan usaha. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan usaha, lebih berpatokan kepada bagaimana respon masyarakat terhadap produk usaha mereka. Yang ketiga yaitu memberi apresiasi kepada karyawannya apabila memiliki kinerja yang baik. Jika target yang dilampaui seperti target penjualan, target pendapatan yang tergambar pada laporan keuangan mereka, maka perusahaan akan memberikan apresiasi kepada karyawannya. Pemberian reward atau apresiasi ini dianggap cukup penting karena akan membuat karyawan lebih dihargai dan dihormati pada tempat kerja mereka. Selanjutnya yaitu manfaat akuntansi bagi UMKM, yaitu dapat menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Jalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyani pada tahun 2018. Informasi akuntansi bermanfaat bagi UMKM sebagai alat dalam membantu dalam mengambil keputusan. Pendapat senada juga dilakukan oleh Nicoletta Cornelia, Sorina Giannina, dan Rodika pada tahun 2012. Dalam penelitiannya yaitu informasi akuntansi dapat bermanfaat bagi laporan keuangan sebagai sumber informasi yang penting untuk analisis dan dalam proses pengambilan keputusan. Kedai kopi menggunakan akuntansi untuk menghasilkan data keuangan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut menyampaikan tentang kinerja keuangan, laporan posisi keuangan, dan perubahan modal. Laporan keuangan digunakan untuk menunjukkan berapa biaya uang masuk dan uang keluar. Biaya tersebut terdiri dari dua kategori, yaitu biaya dari luar perusahaan dan dari dalam perusahaan. Informasi tersebut berguna bagi UMKM untuk melihat dan membantu apakah kinerja laporan keuangan pada akhir ini mengalami peningkatan ataupun penurunan, dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk bulan ke depan atau tahun berikutnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kalau kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.